Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal vaksinnya Om Deddy Corbuzier. Karena ya penulis pengen komentari yang soal hampir meninggal karena COVID itu ya. Kenapa kok terdeteksi bebas COVID tapi kok bisa kena? Kenapa kok badan sehat masih bisa kena? Eh, tapi ya penulis ingin bahas karena komentarnya penulis itu di website di YouTube-nya Om Deddy ini kehapus, kehapus. Ya habis komen gitu langsung hilang, ya nggak ngerti kenapa. Padahal iya menurut penulis penting lah untuk yang lain tahu. Penting karena eh, banyak orang kayaknya salah persepsi gitu ya soal tes antigen ya. Katanya kan Bro Deddy ini pakai 3 merek antigen semuanya negatif tapi dia masih kena. Terus dia ini sudah menjaga pola hidup sehat, pakai banyak vitamin yang harganya ratusan ribu, tapi ya tetap kena, tetap sakit ya. Ya mungkin bisa membantu menyelamatkan dari sisi kesehatan, tapi mengapa kok masih kena gitu ya. Kayaknya Bro Deddy ini juga sudah vaksin ya. Ingat penulis, nggak mungkin nggak vaksin lah ya. Nggak tahu yang apa, nggak pernah ngikutin banyak sih. Tapi sebelum itu saya pingin apa bahas dulu nih kesimpulan akhir dari pemakaian PRF Turbo. Kesimpulan akhir ya, karena penulis wis anu lah, wis komplit ngujinya. Sebelumnya penulis belum coba uji irit. Ya wis sudah uji irit, walau apa istilahnya separuh perjalanan, tapi menurut penulis sudah layak lah untuk mewakili. Karena ternyata dari uji irit pun PRF Turbo itu nggak ada efeknya. Jadi katanya makin irit ya. Tapi penulis tidak melihat hal itu. Motor penulis kan kalau apa uji irit sesudah CO plus 5 ini ya angkanya 5253. Itu kemarin dapat 50, berapa gitulah. Ya mungkin karena macetnya banyak, tapi ya intinya nggak nambah gitu loh. Apalagi dari sisi performa, kemarin ya penulis coba 0-100 2 kali, entah yang waktu pertama kedua berapa penulis lupa, cuma tapi lihat sekilas ya, edit video sekilas waktunya 19 detik ya, padahal di waktu sebelumnya itu 17,5 dan 18 detik. Jadi sebelumnya pakai aditif 17,5 dan 18 detik. Setelah pakai PRF Turbo malah makin lambat akselerasinya. Ya nggak bisa diterima dong. Katanya aditif nambah tenaga tapi kok berkurang. Dari rate nggak nambah, dari akselerasi malah berkurang. Itu nggak bisa diterima. Terus soal apa
efeknya baru terasa setelah beberapa kali diuji. Maaf ya, seandainya benar begitu, eh, nambahnya berapa gitu loh. Jangan-jangan efek penambahan tenaganya itu karena kita sudah lupa bahwa di hari pertama itu tenaga sudah ngedrop. Terus karena makin lama keraknya cairan yang tidak bisa terbakar ini terkumpul, terus akhirnya membuat kompresi makin rapat sehingga tenaga makin enak. Tenaga naik, tapi ya itu relatif dengan sebelumnya ya impas gitu loh. Apalagi kalau bensinnya pertamax, mungkin kalau pakai pertalite terasa tarikan makin enak, tapi kalau pakai pertamax maaf ya, nggak ada efeknya. Penulis simpulkan malah turun akselerasi, irit juga nggak makin irit. Seandainya nanti sesudah sesudah pakai bensin habis 70.000 atau 100.000 baru kerasa efeknya, maaf, penulis tetap nggak rekomendasi. Apalagi karena kayaknya ya lapisan keraknya yang bisa nambal kompresi mencegah fuel dilution itu hilang begitu nggak pakai lagi. Ini akselerasinya sudah penulis tambahkan margarin ya, Blue Band ya. Ya penulis bersyukurlah bahwa margarin Blue Band ini bisa bisa menetralisir efeknya PRF turbo. Jadi setiap kali habis eksperimen pakai Clinos, pakai PRF turbo, pakai Honda Cleaner, penulis tambahkan margarin, tarikan mesin jadi enak lagi. Ini habis digeber-geber, tarikan masih enak. Jadi sedikit hilang lah efeknya PRF turbonya. Ya mungkin karena kadar margarinnya lebih banyak ya. Kira-kira separuhnya satu ruas jari ya. Ukuran 2 gotri kali ya. Kalau yang tahu ukurannya Eco Racing, 2 kali Eco Racing, 2 kali Eco Racing untuk motor. Kira-kira ya penulis, pokoknya cerot aja. Saset 10.000 bisa untuk, waduh lama sekali itu. Mungkin sampai tahun depan ya habisnya ya. Lucu ya, aditif beli 100.000 4 ml kalah sama margarinnya. Nggak peduli wis penulis, pokok ngomong apa adanya. Soalnya ya penulis kecewa karena Bro Gibrannya sepertinya kurang riset ya. Yang Clinos juga ngeklaimnya saenake ngawur ya. Mungkin bener mengurangi fuel dilution, tapi kalau efeknya meninggalkan cairan tidak terbakar di dalam ruang bakar, ya penulis khawatir efek jangka panjangnya lah. Kalau bisa permanen sih lumayan, tapi kayaknya habis digeber hilang ya. Lah percuma. Nah, sing waras malah. Ya wis soalnya
ya gitu aja lah BRF turbo. BRF turbo itu kalau dibakar itu sulit ya. Penulis sudah coba di kompor gas, nyalakan, kebakar sebentar, kompor gas dimatikan, ikutan mati apinya. Waktu dibakar sih menguap, begitu dimatikan nyisa ya, kayak ada nyisa kerak gitu ya, sendok. Mirip sama sisanya apa ya, Eco Racing atau kabur barus gitu ya. Tapi kalau di ruang bakar karena panas ya mungkin makin lama makin hilang, jadi menguap gitu. Tapi kalau habis geber-geber mesin langsung dimatikan, mungkin terperangkap di mesin. Nanti kalau mesin dinyalakan lagi pasti tarikan jadi enak, karena kompresinya kembali. Cuma kalau sudah digeber-geber hilang lagi, percuma ya. Kalau pingin bikin sebagai penambal kompresi, masalahnya gak permanen. Dipakai terusan, masalahnya mengurangi performa banyak kalau untuk motor penulis. Nah, segitu aja. Saya kembali ke vaksin ya. Jadi poin utama yang ingin penulis ungkapkan soal Bro Deddy Corbuzier, penulis boleh loh manggil bro, karena apa, umurnya ya mungkin tua penulis kali ya, tua sanaan dikit ya. Mula wis pokoknya sepantaran. Karena ini bahas kalau motor kan nyeluknya bro ya, wis Bro Deddy Corbuzier. Ya entah layak apa enggak, mungkin harusnya kalau sana derajatnya lebih tinggi nyeluk Pak ya. Tapi entah mau enggak Bro Deddy ini dipanggil Pak ya, kayak mending panggil Bro Deddy ya. Nah, salahnya itu mengapa kok sampai gitu? Jadi penulis sudah bahas sebelumnya bahwa akurasi dari tes antigen, entah disebut rapid test atau apalah, pokoknya tes antigen itu kalau di total mungkin 75% ya. Tapi ya yang penting adalah kalau untuk mendeteksi COVID untuk mereka yang sudah beneran menderita COVID, yang sudah ada virusnya COVID, itu kemungkinannya adalah 50%. Jadi kalau untuk mendeteksi yang negatif 100% akurasinya. Tapi kalau untuk mendeteksi yang beneran positif itu cuma 50%. Ini yang penting diperhatikan. Jadi kalau positif itu kemungkinannya 50-50. Dan ini untuk 4 merek ya, 4 merek antigen ya yang beredar. Mereknya ya penulis lupa, wis nanti lihat sendiri datanya lah. Seperti itu. Jadi kemungkinan 50% ini ada apa jenenge? Bukan tergantung oleh merek ya. Nggak berarti kalau kita pakai merek ini gitu ya, terus sensitif, yang ini enggak gitu, enggak.
tapi karena situasional, karena perilaku dari virusnya itu sendiri. Jadi ada situasi di mana orang menderita itu nggak bisa kedeteksi. Jadi bukan dari bahan deteksinya, bukan dari jenis antigennya, bukan dari mereknya, tapi dari situasi pasiennya sendiri. Jadi ada situasi di mana antigen ini nggak akan deteksi karena ya virusnya sendiri, karena virusnya itu membuat susah dideteksi. Nanti penulis posting lah informasinya, ada daerah window itu ya. Jadi sudah menderita karena virusnya dalam keadaan gini, maka di keadaan itu pasien nggak bisa menderita. Jadi hanya pada saat-saat tertentu saja virus ini bisa dideteksi oleh antigen. Jadi ada window, ada ring tertentu kondisi penularan ya, yang virus itu akurat, ada kondisi yang tidak akurat. Jadi ya yang dialami Bro Dedi ini ya, dia kedeteksi negatif pakai antigen, tapi dia tahu-tahu fatal, parah gitu ya. Nah ini ya jadi pelajaran bahwa itu loh bahayanya kalau mengandalkan antigen ya. Jadi bukan tes opo jenenge iku, tes molekul ya. Entahlah wis lupa penulis jeneng tes opo. Jadi itu bahayanya kalau mengandalkan tes antigen. Jadi tes antigen itu nggak bisa 100% efektif. Ada kondisi di mana tes antigen ini gagal mendeteksi, makanya disebut 50%. Bukan 50% untung-untungan, tapi dari kondisi penularannya. Kalau penularan dalam sudah tahap tertentu itu nggak bisa dideteksi. Nanti kalau sudah lewat tahap tertentu lagi jadi bisa dideteksi lagi. Nah, Bro Dedi ini ketepaan apes ya. Dia mendeteksi dalam kondisi dia saat virusnya itu susah dideteksi. Jadi kalau mengandalkan antigen ya tetap harus hati-hati. Hati-hati. Misalnya negatif jangan lega dulu, harus dites seminggu sesudahnya, seminggu lagi sesudahnya. Kalau negatif setelah seminggu, negatif setelah 2 minggu, baru itu betul-betul negatif. Jadi dari timingnya ini yang perlu diperhatikan. Karena katanya masa inkubasi antara rata-rata 14 hari, walau ada yang lebih dari itu ya. Jadi itu yang harus dicermati. Jadi ini penting ya, karena ada yang sangat mengandalkan hasil antigen, habis positif terus dites negatif sekali merasa negatif. Tapi nggak bisa gitu. Negatif itu harus dites tiap seminggu sekali atau bagaimana gitu. Kalau sudah masih tetap negatif, nah itu baru negatif beneran. Karena ya itu sifat tesnya antigen. Kalau deteksi untuk yang positif kemungkinannya 50%, karena ya itu situasional itu. Ini yang inti penulis ingin beritahukan lewat YouTube-nya Bro Dedi. Tapi entah mengapa kesensor, entah siapa yang nyensor, moderatornya Bro Dedi atau dari YouTube-nya sendiri ya, nggak tahu lah penulis. Kalau misalnya ini video ini dicekal juga, weh sembuh. Karena penulis pakai fakta, dan faktanya sumbernya dari NIH, dan informasi ini penting biar virusnya nggak menyebar. Kalau sampai ini dibobol berarti kalau sampai pernyataan penulis ini dianggap spam atau melanggar, ini justru malah memperparah
penyebaran, soalnya orang ketipu ya, ketipu sama tes antigen. Iya, tertipu, Bro Dedi ini ketipu sama tes antigen karena ya itu informasi soal ini jarang sekali disebar. Padahal ini penting biar virus ini cepat hilang gitu loh. Ini penting. Nah, terus kemudian mengapa kok Bro Dedi yang kemungkinan sudah vaksin, entah vaksin apa, penulis nggak tahu, yang apa fit ya, setiap hari berolahraga gitu, masih kena juga. Yang jelas kalau dari apa eh, ketahanan tubuh, ya Bro Dedi ini termasuk tahan ya, termasuk tahan. Dia apa VO2 max-nya itu bagus ya, karena sering apa bikin capek diri sendiri, akhirnya VO2 max-nya bagus. Itu katanya paru-parunya rusak loh ya. Kalau paru-paru rusak gitu nggak bisa anu ya, lekas pulih, dia masih harus istirahat. Nggak dibilang besar-besaran, tapi penulis denger paru-paru dia rusak. Yang ngomong gitu dokternya ya kalau nggak salah ya, bukan Bro Dedi-nya sendiri ya. Lupa lah, silakan lihat videonya Bro Dedi itu. Daya tahan dia terhadap apa oksigen penyerapan oksigennya kuat. Tapi yang lain-lain mengapa kok masih terkena? Ya ini jadi bukti ya, kalau apa ya namanya intake vitamin, kesehatan prima itu ya bukan perlindungan sempurna lah ya. Jadi ini tujuannya apa? Ya tujuannya jangan kayak Bro Dedi, jangan sampai apa merasa oh saya sudah sehat, merasa saya sudah olahraga, saya tiap hari jalan kaki sejauh 2 kilometer ya. Tiap pagi jalan kaki apa lama-lama gitu, tujuannya cek sehat gitu ya. Tiap hari minum obat harganya 1 juta untuk apa sebulan. Sebulan habis 1 juta untuk obat tok biar sehat. Pasti nggak kena apa COVID. Ya ini kepercayaan diri yang salah ya. Karena ya kalau nggak gitu nggak akan muncul namanya vaksin. Jadi kekebalan tubuh itu terbentuk setelah kena. Nah, setelah kena pun katanya ya, setelah beberapa periode tertentu, kekebalan ini akan hilang. Ini kalau misalnya Aska nggak punya kekebalan, dia bakal kena COVID juga. Ini yang harus diperhatikan. Moga-moga Bro Dedi nggak lagi-lagi ngandalkan anu ya, tes antigen lagi ya, karena bisa aja tahapnya sudah beda ya. Bro Dedi harus hati-hati dengan kondisi kesehatannya Aska. Tapi ya penulis komen di sini nggak yakin penulis tembus ya. Nah inilah apa yang terjadi di Bro Dedi itu harus jadi pelajaran bahwa
apa ya, sudah olahraga macam-macam itu masih bisa kena. Kenapa? Ya karena virus itu menyerang uh, bukan kalau sehat nggak kena, enggak. Ini kan dari sel darah putih dan macam-macam ya. Katanya juga dari dokternya ngomong reaksi tubuh beda-beda, ada yang berlebihan sehingga bengkak dan macam-macam. Nah, Bro Dedi sampai mengalami pembengkakan juga kan. Makanya dikasih obat khusus kan. Kalau dia misalnya kondisinya sempurna hebat gitu kan, nggak perlu dikasih obat khusus kan. Nggak perlu sampai dikasih obat anti bengkak dan segala macam ya, kalau menurut dari penjelasan dokternya itu. Tapi nyatanya dikasih. Iya, Bro Dedi yang sudah olahraga kayaknya minum vitamin yang mahal-mahal harganya tak terjangkau gitu ya, masih tetap butuh bantuan obat lagi biar bisa lolos dari COVID. Dokternya sendiri nggak berani gambling. Walau keefektifannya tidak terbukti atau apa, dia masih tetap kasihkan juga karena masih kepikiran jaga-jaga apa barangkali ini beneran bisa membantu. Walau misalnya secara realnya nggak masuk akal, secara faktanya masih belum bisa dibuktikan, daripada gambling dikasih apa yang bisa membantu walau itu masih abu-abu, masih meragukan. Jadi kasusnya Bro Dedi ini ya wajib jadi anu ya, jadi perhatian lah ya. Terus kalau sudah kena gitu, bagaimana? Ya kita mau nggak mau ya nyerahkan pada yang profesional, pada yang biasa menangani ya. Sayangnya ini kita informasi soal sukses itu sedikit. Yang obat katanya apa? UNER bisa menemukan 5 solusi itu ya penulis nggak tahu kejelasannya bagaimana toh. Penulis nggak ngikutin. Perkembangannya juga wes sangat pesat ya. Penulis nggak ngerti. Persentase rasionya juga penulis nggak ngerti. Kalau penulis sendiri ya untuk sehat itu penulis mengandalkan beberapa cara. Yang satu semenite. Mengapa semenite? Karena semenite itu membantu darah untuk melepas yang bikin susah, sesak napas, yang bikin pusing, yang bikin macam-macam gitu. Gampangannya aja lah, dari uji es ya, air itu jadi lebih susah membeku. Jadi penulis sering ambil botol minuman ya dari dalam freezer, penulis taruh ya, penulis tuang ke gelas, langsung di gelas itu airnya jadi membeku gitu. Itu contoh pemakaian semenet ya. Nah kalau berarti untuk darah kan membantu juga. Mestinya meningkatkan kadar oksigen juga. Karena ya terbukti bisa bikin mengurangi pusing, tidur lebih nyenyak, macam-macam. Sayangnya penulis nggak pernah melakukan uji klinisnya ya. Karena dalam begitu saja sudah banyak yang merasa terbantu, tidurnya bisa nyenyak, macam-macam. Walau ada komplikasi, tapi biasanya komplikasinya karena misalnya naruh dalam kamar 2 semenit, padahal itu nggak boleh. Satu kamar cuma satu, kalau ada 2 harus di satu tempat, ditumpuk gitu. Kalau 3 itu reaksinya beda lagi, penulis nggak tahu ya. Terus untuk apa? Oh ya, pakai semenet nggak boleh pakai orgonet ya. Dalam satu ruangan kalau ada satu semenet, satu orgonet, organetnya ditaruh tempat lain atau coba jadikan jadi satu biar saling menetralisir dalam tempat yang sama. Jangan sampai orang sekitarnya kena. Karena orgonet itu sifatnya berlawanan sekali. Kalau orgonet itu kan bikin
orang ngerasa tidurnya nggak perlu lama gitu. Padahal itu ya sifatnya kayak kopi ngono, tidur nggak perlu lama. Terus yang berikutnya adalah kalau yang dari energi modern, ionizer. Ionizer itu menghasilkan ion ya, bukan ozon ya. Ionizer yang baik itu tidak menghasilkan ozon. Ozonnya berusaha sedemikian rupa sehingga sangat minimal. Ionizer yang benar itu kerjanya tidak full 100% nyala terus, tapi mati, nyala terus mati, nyala terus mati. Ada periodenya. Kalau nggak salah tiap 30 menit atau 15 menit sekali. Nyalanya 5 menit kalau nggak salah untuk sharp plasma cluster. Dan ada ion positif juga. Cuma ion positifnya itu kalau di plasma cluster nggak lama. Dia modenya mode ionizer. Terus sebentar-sebentar mode ion positif. Ion ini efektif mematikan virus. Efektif ya, jauh lebih cepat daripada kalau nggak pakai. Yang berikutnya adalah permukaan tembaga. Permukaan tembaga itu bisa langsung mematikan virus. Jadi mungkin bisa coba selotip tembaga lah. Terus yang berikutnya adalah kalau penulis ya ngandalkan stingozapper. Stingozapper itu penulis nggak pernah tahu apa ada COVID atau nggak. Penulis keluarga nulis nggak pernah kena COVID. Penulis nggak pernah positif COVID. Ya pokoknya penulis bersyukur ya nggak pernah kena. Salah satu keluarga penulis kena COVID nggak pernah ya. Tapi setiap penulis pilek, flu, demam ya, penulis pakai stingozapper. Anak penulis ketika umur 2 minggu habis lahir itu panas, penulis kasih stingozapper. Pernah pas 6 bulan kena panas, istri penulis menolak pakai stingozapper, dikasih puyer, muntah-muntah, nggak bisa makan. Wah itu jadi kritis banget. Ngeri lah ya, kalau pakai obat terus jadi muntah-muntah nggak mau makan. Itu efek samping yang jauh lebih membahayakan untuk bayi ya. Habis penulis pakai stingozapper, sembuh untungnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus kalau penulis sendiri, kalau sudah misalnya sesak napas macam-macam, pernah kan penulis dulu sekali waktu belum pernah pakai Semenet atau apa stingozapper gitu. Penulis mengandalkan nafas yang panjang. Jadi nafas dibuat pelan, menghirup pelan, terus menghembus pelan, berhenti sebentar, hembus, berhenti sebentar, hirup kayak gitu. Ya wis itu tok trik penulis. Ya semoga pemirsa nggak ada yang kena COVID juga ya. Semoga triknya bisa berguna. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.